Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, di Ulas Tips Cantik kali ini kita akan di barrier, kenapa bisa rusak, terus bagaimana cara mengatasinya. Nah untuk mengulas sudah bersama dengan Dr. Agung Prasetya dari Bening Klinik Lampung. Halo dok. Halo Mbak, selamat siang Mbak Dini. Halo, selamat siang. Apa Iya. kabar dok? Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Mbak Dini gimana kabarnya? Iya baik juga. Dokter lagi di mana? Ini lagi di rumah karena kan lagi off untuk Oh iya, kerja. Iya. Minta Terus waktu habis ya itu sebentar, buat Hmm. buat ngedukasi teman-teman juga kan untuk gimana sih caranya mengatasi kerusakan skin barrier gitu. Iya dok. Nah, Iya. kita sekarang mau bahas ini dok ya soal skin barrier dulu. Mungkin banyak yang belum tahu skin barrier itu aja. Saya belum tahu sebenarnya skin barrier itu apa dok. Iya. Oke. Heeh. Jadi untuk skin barrier itu sebenarnya adalah lapisan kulit terluar dari tubuh kita. Dan di mana lapisan kulit kita itu kan ada dua lapis, ada lapisan epidermis, dermis, dan yang terakhir hipodermis. Dan di mana skin barrier itu letaknya di bagian permukaan kulit bagian luar, yang namanya epidermis, dan letaknya di stratum corneum. Nah, jadi di stratum corneum itu ada skin barrier kita sebagai pelindung kulit kita. Nah, susunan selnya yaitu ada namanya korneosit, dan di situ dia dilindungi sama diseliputi oleh pelembab alami dari tubuh kita yang namanya ceramid, kolesterol, dan asam lemak atau fatty acid. Nah, pelembab alami tubuh kita itulah yang ada di bagian lapisan permukaan kulit yang bagian terluar yang dinamakan stratum corneum di lapisan pertama kulit di epidermis, seperti itu. Dan di mana kalau misalnya skin barrier itu, kalau sinonimnya, itu namanya sawar kulit. Sawar kulit atau pelindung kulit kita. Kalau misalnya dia mengalami gangguan, tentunya hal-hal yang tidak diinginkan juga akan terjadi seperti itu. Nah, sebelum kita kan kita udah tahu nih definisi dari sawar kulit atau yang namanya skin barrier. Nah, di mana fungsinya itu luar biasa banyaknya ya. Jadi Tuhan kan menciptakan sawar kulit. Nah, sawar kulit itu fungsinya macam-macam, Mbak, sama teman-teman. Jadi pertama dia itu untuk mempertahankan kelembapan alami yang ada di dalam kulit kita. Sekitar 60% dia itu menampung air di situ. Nah, yang kedua, dia melindungi kulit kita dari radiasi matahari seperti UVA, UVB, dan dia juga melindungi kulit kita dari polusi, debu, dan juga yang paling penting, dia melindungi kulit kita dari suatu infeksi dari luar. Contohnya dari infeksi virus, infeksi jamur, sama infeksi bakteri, seperti itu. Dan dia juga melindungi kulit kita dari berbagai trauma. Contohnya kayak gesekan ataupun goresan dari luar, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sawar kulit kita terganggu, tentunya hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, seperti itu. Itulah pentingnya kita merawat kulit itu tidak hanya ingin kencang, kenyal ya, seperti itu, dan juga kelihatan cerah, tapi kita juga jangan sampai mengabaikan kesehatan dari sawar kulit kita. Seperti itu, Mbak Dini. Nah, tadi kan dokter kan bilang kalau skin barrier ini kan bisa rusak. Apa sih dok yang nyebabin kerusakannya itu, dok? Ya, jadi sawar kulit itu penyebabnya atau misalnya kenapa sih kok dia bisa mengalami gangguan kayak gitu. Nah, jadi ini aku bagi jadi dua faktor, yaitu ada faktor eksternal dari luar sama faktor internal dari dalam diri kita. Yang pertama faktor eksternal. Misalnya kita menggunakan suatu produk skincare yang tidak cocok di kulit kita, yang terlalu mengeksfoliasi. Itu juga bisa menyebabkan timbulnya kerusakan ataupun sawar kulit kita juga mengalami kerusakan. Lalu yang kedua, kita overexpose sama radiasi matahari. Nah, di negara Indonesia kan negara tropis. Nah, tentunya matahari itu sinarnya melimpah ruah. UVA, UVB itu cukup banyak. Jadi kalau kita nggak melindungi kulit kita dengan sunblock, tentunya kulit kita akan mengalami kerusakan skin barrier-nya karena teriknya matahari atau sengatan matahari. Yang ketiga,
di masa pandemi ini kan kita diwajibkan oleh pemerintah menggunakan masker sebagai protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya maskernya itu terlalu ketat dan juga nggak diganti setiap 4 jam, tentunya bisa nyebabin iritasi di bagian wajah kita yang ditutupi oleh masker. Karena terjadi kontak atau gesekan-gesekan yang cukup kuat. Kalau misalnya kita nggak pakai pelembab, nggak pakai sunblock juga, tentunya kulit kita akan mengalami iritasi seperti itu. Atau namanya friction dermatitis, gesekan terus-menerus yang bisa nyebabin skin barrier ataupun sawar kulit kita rusak. Nah, yang keempat, kita tidak cocok menggunakan make up bagi wanita yang dia di make upin ya. Kalau misalnya terlalu komedogenik dan juga alergi ya terhadap bahan-bahan make up, tentunya bisa nyebabin iritasi di bagian wajah kita. Yang berikutnya, faktor eksternal lainnya infeksi oleh bakteri, kita terkena penyakit jamur kulit, dan yang ketiga kita kena infeksi karena virus, itu juga bisa nyebabin ketahanan kulit kita mengalami kerusakan kalau nggak segera disembuhkan, seperti itu. Contohnya kalau jamur itu penyakit candida, kalau virus itu contohnya kayak herpes simplex, atau penyakit herpes zoster, atau varicella cacar air. Nah, kalau misalnya infeksi bakteri, contohnya infeksi karena Staphylococcus aureus, misalnya impetigo, kayak gitu ya. Itu juga bisa nyebabin kulit kita mengalami kerusakan ataupun sawar kulit kita juga merusak. Dan yang berikutnya, yang paling penting tadi yang lifestyle. Misalnya kita kurang minum air putih, harusnya kan kecukupan air putih kan 2 liter per hari ya. Kalau misalnya kita nggak rajin minum air putih, kita kurang makan sayur, buah-buahan, pelembab alami tubuh kita juga akan menurun kadarnya di dalam kulit. Natural moisturizing factor kita yang ada di kulit kita yang timbul secara alami akan menurun kadarnya karena kita tadi kurang minum air putih, air mineral, kita kurang makan buah, sayur-sayuran seperti itu. Dan yang berikutnya, kalau yang dari luar ya, kalau misalnya paparan dari luar kan tadi udah saya sarankan, udah saya jelaskan. Nah, yang berikutnya faktor internal, misalnya faktor degeneratif usia. Semakin tua, semakin kita bertambah usia, kadar kolagen, lalu kadar pelembab alami gitu, tubuh kita juga akan menurun. Jadi itu juga bisa dipengaruhi karena faktor usia, kayak gitu. Dan yang berikutnya, kalau misalnya kita punya bakat alergi, kan ada nih orang-orang yang dia punya bakat alergi ya, contohnya mengalami dermatitis atopi. Dia punya bakat alergi yang diturunkan secara turun-temurun dari orang tuanya, atau misalnya penyakit psoriasis ya, peradangan reaksi kulit ya, kayak gitu, akibat imunitasnya ataupun imunologinya terganggu seperti itu. Manifestasinya juga ke kulit, bersisik, mudah kering, kayak gitu kan. Dan itu biasanya diturunkan secara turun-temurun seperti itu. Itu juga menyebabkan kelembapan alami kita juga menipis gitu. Jadi rentan banget mengalami gangguan skin barrier terganggu seperti itu. Nah dok, tadi kan dokter kan sempat bilang kan dari lagi nggak dok yang lainnya? Gimana Mbak? Tadi kayaknya agak ngadet ya internetnya Mbak kayaknya Mbak. Gimana ya, Mbak? Ulangin lagi Mbak. Ini sudah jelas? Sudah jelas ya. Iya. Nah tadi kan dokter kan sempat bilang kalau penyebab dari salah satu dampak dari skin barrier rusak itu adalah kulitnya mengalami iritasi. Nah selain iritasi ada yang lain nggak dok? Jerawatan mungkin apa gimana? Ya, jadi tadi penyebab rusaknya skin barrier itu kan macam-macam. Bisa karena dia terlalu scrubbing, dia menggunakan scrubbing wajah terlalu berlebihan ya, lalu juga asupan nutrisi yang kurang, kena penyakit kulit, infeksi jamur, virus, bakteri, lalu juga dia asupan nutrisi kayak minum air putih kurang, sayur buah-buahan kurang, terlalu sering cuci muka juga. Itu juga yang lebih dari 3 kali, 4 kali dia cuci muka terus. Nah itu juga bisa nyebabin kelembapan alami tubuh kita juga berkurang seperti itu. Dan yang berikutnya juga tadi karena faktor internal kayak penuaan, kayak gitu, degeneratif, kelembapan alami tubuh kita juga sudah mulai menipis kayak gitu. Itu juga bisa nyebabin skin barrier terganggu. Lalu juga seseorang tersebut ternyata punya bakat alergi, contohnya dia mengalami dermatitis atopi, penyakit peradangan kulit yang disebabkan oleh karena reaksi imunologi kayak gitu, yang diturunkan secara turun-temurun. Biasanya kelembapan alami di kulitnya itu
sudah menipis, jadi mudah kering, bersisik, mudah mengelupas, mudah mengalami iritasi, ruam kemerahan. Itu juga punya pengaruh yang besar juga untuk terjadinya skin barrier yang mengalami kerusakan, termasuk penyakit psoriasis. Nah, tadi kan penyebabnya Mbak ya. Nah, kalau misalnya ciri-ciri orang yang skin barrier-nya mengalami kerusakan ataupun gangguan ya. Nah, itu diciri-cirikan pertama, kulitnya tuh kering. Terus bersisik juga, mudah gatel, mudah merah dan mengalami ruam-ruam kemerahan, pedih, bisa panas, dan yang berikutnya teksturnya nggak rata kulitnya dan bisa mengalami beruntusan. Yang tadi kata Mbak, mudah banget timbul jerawat, seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri dari seseorang yang skin barrier-nya mengalami kerusakan, seperti itu. Iya. Nah, kalau ada pasien nih datang ke dokter kan dengan akibat-akibat dari kerusakan skin barrier ini, Dok. Apa yang kan dokter lakukan? Oh ya, tadi sebelumnya juga penyebab dari skin barrier mengalami kerusakan ya Mbak ya, ini mau saya tambahkan. Jadi misalnya nih ada pasien yang dia beli krimnya abal-abal misalnya ya, kayak gitu. Dia tidak ada BPOM-nya. Oh ternyata krimnya itu ada kandungan merkuri, ya, atau misalnya ada kandungan hidrokinon, atau misalnya mengandung steroid, itu juga bisa nyebabin skin barrier-nya juga mengalami kerusakan kayak gitu. Itu juga kita harus hindari ya, kalau misalnya teman-teman ataupun ada seseorang yang mau beli skincare online gitu ya. Jadi harus jelas dulu itu BPOM dan juga jelas kandungannya apa. Nah, tadi kalau untuk penanganan, gimana sih caranya kalau skin barrier saya mengalami kerusakan kayak gitu? Yang pertama, tentunya kita harus menghindari pemicunya dulu, kayak gitu. Pertama, hindari pemicunya. Misalnya kayak gini. Tentunya kita harus dibantu sama yang namanya, kalau misalnya pasien itu datang ke kita untuk penanganannya, pertama hindari scrubbing atau jangan kita scrub wajah yang terlalu berlebihan. Intinya kita hindari dulu scrubbing untuk mengeksfoliasi kulit kita sampai kulit kita tenang atau stabil, sampai sawar kulit kita juga normal. Jadi pertama hindari scrubbing dulu, lalu cuci muka tidak usah menggunakan air hangat. Cuci muka nggak usah pakai air hangat, pakai air biasa aja yang suhu normal kayak gitu. Karena kalau misalnya terlalu sering pakai air hangat atau air panas, tentunya kelembapan alami dari kulit kita akan mulai menipis seperti itu. Jadi usahakan cuci muka pakai air biasa aja. Dan yang ketiga, cuci muka tentunya sehari cukup 2 kali aja, nggak usah terlalu over kayak gitu. Karena kalau misalnya terlalu over, sering banget cuci muka kayak gitu, tentunya nanti bisa kelembapan alami dari kulit kita juga, dari wajah kita juga berkurang seperti itu. Dan pilihlah sabun cuci muka yang mengandung pelembab yang tinggi. Contohnya, cari sabun cuci muka kan bisa kita baca ya. Kalau kita beli produk facial wash itu tuh, kalau misalnya mau cari yang moisturizer-nya tinggi, cari yang kandungannya ada aloe vera, ada calendula, ada santelanya, atau misalnya ada hyaluronic acid seperti itu. Jadi cari sabun cuci muka yang dia sifatnya menenangkan dan melembabkan kulit kita. Jangan cari produk skincare ataupun sabun cuci muka yang dimana ada kandungan yang mengeksfoliasi, maksudnya yang bisa meregenerasi kulitnya dengan cepat. Misalnya salicylic acid itu dihindari dulu, benzoyl peroksida, AHA/BHA itu dihindari dulu kayak gitu. Dan yang berikutnya, kita pangkas skincare-nya. Yang tadinya kita pakai skincare-nya lengkap, milk cleanser, sabun, toner, serum, krim pagi, krim malam. Nah, kita pangkas dulu. Kita pilih produk skincare yang menenangkan kulit, yang melembabkan kulit. Contohnya, kalau skin barrier-nya sudah mengalami kerusakan, kita cukup pakai milk cleanser, sabun, dan moisturizer, serta sunscreen, sunblock. Nah, tadi, pemilihan milk cleanser sama sabun itu, tentunya yang tadi mengandung pelembab yang tinggi, cari aja kayak gitu. Yang ada aloe vera, yang ada calendula, terus habis itu ada niacinamide, ya, ada vitamin B5 sama hyaluronic acid kayak gitu. Jadi milk cleanser dipakai dulu sama sabun yang kaya akan pelembab tadi yang saya katakan, dipakainya pagi sama malam.
Setelah itu kita kasih moisturizer, kasih pelembab. Moisturizer atau pelembab itu dipakainya pagi dan malam. Bisa ditambahkan pagi, siang, malam. Jadi bisa dilakukan 2-3 kali kita oleskan di wajah kita menenangkan supaya tidak mudah timbul iritasi ataupun pengelupasan. Nah, moisturizer itu banyak macamnya. Ada yang humectant, ada yang occlusive sama emollient. Semuanya sama-sama bagusnya. Seperti itu. Cari moisturizer yang tadi ada kandungan aloe vera bisa, calendula, atau misalnya centella, hyaluronic acid, seperti itu. Atau vitamin B5, niacinamide, itu. Atau ceramide, yang paling bagus juga ada yang namanya ceramide. Nah, kayak gitu. Atau linoleic acid, kayak gitu. Itu bisa kita pakai pelembab moisturizernya, dipakainya 2-3 kali sehari. Nah, pada waktu pagi ataupun siang hari, setelah kita pakai pelembab, ditunggu sekitar 5-10 menit, lalu kita gunakan sunscreen, sunblock. Seperti itu. Karena tadi, penyebab skin barrier mengalami kerusakan, itu bisa disebabkan oleh karena overexpose dari sinar UVA UVB. Kalau kita nggak pakai pelindung sunblock, wajah kita mudah iritasi, mudah merah, mudah timbul flek, kusam. Skin barrier kita juga nggak tertangani dengan baik. Jadi, usahakan sunscreen itu kita pakai minimal SPF 30. Minimal SPF 30 kita pakai setelah menggunakan pelembab. Dan tadi sunblock dipakainya setiap 4 jam. Ya, kayak gitu. Cari, kan sunblock itu kan banyak macamnya. Bagi orang yang skin barrier-nya mengalami kerusakan, itu kan mudah sensitif ya, Mbak ya. Mudah sensitif, mudah merah, kayak gitu, mudah iritasi. Jadi cari sunblock yang dia hypoallergenic, non-komedogenik, no fragrance, gitu. Cari yang non-komedogenik, yang pertama. Cari yang dia hypoallergenic. Yang ketiga, cari sunblock yang tidak ada parfum, no fragrance, kayak gitu. SPF minimal 30. Itu bisa kita pakai setiap harinya. Kalau misalnya malam hari, cukup pakai milk cleanser, sabun, sama yang berikutnya kita pakai moisturizer pelembab. Jadi kalau toner yang mengandung alkohol, asringan, kayak gitu. Habis itu juga krim malam yang bersifat mengeksfoliasi, yang ada benzoyl peroxide, yang ada AHA/BHA, itu kita hindari dulu. Karena bahan-bahan tersebut tadi itu bersifat bisa mengiritasi kulit kalau misalnya belum tertangani dengan baik skin barrier-nya. Seperti itu. Dan yang berikutnya, yang tidak kalah penting tadi, minum air putih yang cukup 2 liter per hari. Banyakin makan sayur buah-buahan yang kaya antioksidan karena dia akan menstimulasi natural moisturizing factor yang ada dalam kulit kita. Jadi kelembapan alami dari tubuh kita juga meningkat juga karena gaya hidup kita sehat, seperti itu. Sama yang berikutnya adalah tidak usah pakai air hangat terlebih dahulu kalau cuci muka. Karena kalau lagi skin barrier-nya kerusakannya masih kita alami, kalau pakai air hangat cenderung makin kering, nanti nggak teratasi. Gitu. Sama tadi yang terakhir Mbak, untuk teman-teman juga, pokoknya harus hindari dulu make up. Kalau lagi iritasi, lagi sensitif, mudah merah, lagi stinging, lalu juga skin barrier-nya masih mengalami kerusakan, belum tertangani, jangan make up-an dulu, gitu. Karena kalau masih make up-an, tentunya nanti bisa nyebabin beruntusan, jerawatan, bahkan skin barrier-nya juga nggak sembuh-sembuh nanti tertanganinya. Gitu sih. Dok, situasi dari skin barrier ini yang dokter harus dia pakai treatment gitu dok? Atau nggak perlu pakai treatment? Sebenarnya sih kalau untuk penanganan skin barrier cukup dengan itu tadi aja. Penanganannya sebenarnya sih nggak perlu treatment dulu kayak gitu. Kalau misalnya treatment nanti dulu aja. Karena kalau misalnya untuk penanganan skin barrier ini tadi penanganannya bisa kita lakukan di rumah kayak gitu. Edukasi step by stepnya tadi itu dilakuin. Insya Allah puji Tuhan bagus hasilnya, skin barrier-nya akan tertangani dengan baik. Jadi nggak perlu treatment sih. Nanti kalau misalnya untuk mau treatment pada waktu skin barrier-nya sudah stabil, sudah sembuh kayak gitu ya, sudah tertangani dengan baik, baru kita treatment boleh kayak gitu. Itu sih, itu kunci utamanya tadi yang udah saya katakan.
yang sudah saya edukasi tadi, itu step by stepnya bisa dilakukan di rumah kayak gitu, atau dilakukan setiap harinya kayak gitu. Dan tadi penanganan dari skin barrier itu tiap orang bervariasi, penyembuhannya bervariasi, kurang lebih 1-2 minggu. 1-2 minggu itu sudah mulai pulih kondisi kulit kita, skin barrier-nya. Jika pasien tersebut atau kita yang mengalami iritasi patuh sama edukasi-edukasi tadi dari penanganannya. Gitu. Iya. Nah, tapi kan Dok, kan ada tipe-tipe orang yang cuek ya Dok ya. Nanti ada yang cuek, bodo amat lah, udah kering gini doang mah nanti juga ini biasa aja kan gitu. Nah, kalau misalnya tipe-tipe orang cuek ini Dok, kan dia kalau dibiarin rusak ini gimana itu Dok? Iya, jadi tadi kalau untuk sebenarnya kulit iritasi atau kulit yang skin barrier-nya mengalami kerusakan, sebenarnya itu bisa diderita oleh semua orang kayak gitu. Dari jenis kulit yang dia normal, dari jenis kulit yang kering, jenis kulit berminyak, atau kombinasi. Tapi yang jarang banget, yang stabil kulitnya itu biasanya kulit yang jenisnya normal. Nah, yang paling sering mengalami iritasi atau skin barrier-nya mengalami kerusakan yaitu kulit yang kering tadi. Bener kata Mbak, yang kulit yang kering tadi, tipe kulit yang dry skin atau yang kering itu mudah timbul iritasi. Kalau misalnya keringnya tadi penyebabnya itu nggak dia hindari, dia cuek-cuek aja, tentunya kekeringan di kulit tadi itu bisa menyebabkan gangguan di kulitnya. Yang tadinya keringnya biasa, akhirnya ngelupas kulitnya. Terus gatel, kusam, pas diraba teksturnya nggak rata, jerawatan juga, dan mudah merah. Tentunya orang yang kulit kering, itu kan produksi sebumnya dia, ataupun produksi dari kelenjar minyaknya, dari glandula sebaceonya, itu kan sudah mulai turun tuh. Karena memang dari sananya, dari genetiknya itu memang kering gitu. Nah, kalau misalnya nggak tertangani dengan baik kekeringannya, tentunya kulitnya akan cepat menua. Akan mudah timbul penuaan dini, kerutan lah, pori-porinya juga bisa melebar kayak gitu. Terus juga mudah timbul flek, jerawatan seperti itu. Jadi tentunya harus aware sih sama kulit kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi penanganannya tadi kalau misalnya kulit yang kering, prinsip utama dalam menggunakan skincare yang kita sarankan yaitu adalah menggunakan sabun Cimuka. Lalu kita bersihkan dengan berkala pagi dan malam sebelum beraktivitas sama setelah beraktivitas. Lalu juga sabunnya juga dipilih tadi bagi yang kering gitu. Jadi jangan sampai pilih sabun yang malah ngebuat kulitnya makin kering. Jangan kayak gitu. Nah, jadi pakailah sabun, pilihlah sabun, belilah sabun yang dia BPOM pastinya, yang kaya akan pelembab, yang kaya akan moisturizer gitu. Contohnya tadi, cari sabun Cimuka, kan banyak sih dijual ya Mbak ya, yang ada aloe vera, yang ada kalendulanya, yang ada ceramide, yang ada linoleic acid, kayak gitu, ada gliserin sama urea. Carilah sabun yang seperti itu, yang ada bahan-bahan pelembabnya. Jadi biar pada waktu cuci muka, kulitnya nggak makin kering, gitu. Yang berikutnya, setelah pakai sabun, jangan lupa pakai essence, kayak gitu misalnya. Atau hydrating toner, yang dia free alkohol, no fragrance, tidak ada parfum, sama yang kaya akan pelembab tadi, bahan-bahannya yang sudah saya katakan, itu pakai pagi dan malam juga. Sama yang berikutnya, pakai pelembab pagi dan malam, moisturizer, dilembapin kulitnya, dikasih nutrisi makanan kulitnya, gitu. Dan dipakainya moisturizer pagi malam 2 kali sampai 3 kali pun boleh, nggak masalah. Yang berikutnya, pada waktu pagi, siang hari, jangan lupa pakai sunblocknya, pakai sunscreennya, itu penting banget, gitu. Karena Indonesia negaranya kan kita melimpah ruah dari matahari, UVA, UVB banyak banget. Kalau misalnya kita nggak pakai sunblock, makin iritasi, makin kering, nanti malah bisa timbul flek, kusam, timbul penuaan, gitu. Itu prinsipnya. Jadi kalau pagi pakai sabun, dibersihkan mukanya, baru pakai essence, baru pakai moisturizer sama sunblock. Sunblock dipakai setiap 4 jam. Kalau malam hari cukup pakai sabun, essence ya, lalu juga pakai moisturizernya, itu cukup kayak gitu.
Atau kalau misalnya mau double cleansing pun boleh kok. Pakai milk cleanser sama sabun tadi, tambahannya milk cleanser. Tapi cari milk cleanser juga, pokoknya cari skincare yang dia ada pelembabnya gitu. Karena skincare macam-macam tuh, ada yang kulit berminyak, ada yang untuk kulit normal kayak gitu kan, ada tipe kulit yang kering. Jadi kita harus pintar-pintar, kita pahami kulit kita kebutuhannya apa, jenisnya apa, baru kita tentukan skincare-nya yang kita pilih gitu. Oh ya dok, tadi kan dokter kan sempat bilang salah satu dari penyebab skin barrier rusak itu adalah krim abal-abal ya dok ya, atau skincare abal-abal. Iya. Gimana sih dok caranya dok ya membedakan kalau itu skincare abal-abal atau bukan? Apalagi sekarang ini banyak dijual skincare online. Nah itu benar. Gimana dok? Ya, jadi kalau tips dari saya untuk kita tidak terjerat dengan skincare abal-abal, yang pertama kita harus tahu dulu nomor registrasi dari BPOM-nya. Kan jadi sekarang tuh udah canggih, kadang ada aplikasi yang dia dari Bepom Mobile. Nah, Bepom Mobile itu tuh udah disediakan oleh pemerintah supaya kita bisa ngecek nih skincare kita itu yang mau kita beli, yang mau kita gunakan itu sudah ber-BPOM belum? Sudah aman belum gitu dari bahan-bahannya. Jadi pada waktu kita cek skincare di online, dia harus ada nomor notifikasi BPOM. Nah, kalau misalnya ada, mau kita pastikan, mau kita cek lagi boleh dengan aplikasi BPOM tadi. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, tentunya jangan percaya misalnya ini skincare dokter kayak gitu. Skincare dokter kayak gitu. Dia mencantumkan nama dokternya, tapi nggak jelas itu dokternya siapa kayak gitu. Dokternya mana, ya kan? Kayak gitu. Dan tentunya kalau untuk skincare yang dijual online kayak gitu, tentunya kalau dia mengatasnamakan dokter, itu harusnya skincare-nya bersifat personal. Ada resepnya, kayak gitu. Ketemu sama dokternya atau konsultasi via online bisa, kayak gitu kan. Jadi tentunya kalau dia mengatasnamakan dokter, harus tahu dokternya siapa, lokasinya di mana, dan yang berikutnya harusnya kalau skincare dokter itu, prescription-nya itu bersifat personal. Kayak gitu. Jadi nggak bisa dipakai oleh semua orang kayak gitu ya. Itu tipsnya yang kedua kayak gitu. Yang ketiga tentunya kalau misalnya skincare abal-abal tuh biasanya dia jualnya tuh kayak kiloan-kiloan gitu loh Mbak. Dan yang berikutnya juga dia tidak ada nomor registrasi BPOM, habis itu juga dia tentunya nggak jelas dari mana, nggak ada tanggal kadaluarsanya kayak gitu. Jadi tentunya tadi kalau misalnya kita biar nggak terjerat dengan skincare abal-abal, yang pertama dia ada notifikasi BPOM kayak gitu, dan juga yang berikutnya kalau mengatasnamakan dokter harus jelas dokternya siapa, kliniknya di mana, apotekernya siapa kayak gitu. Dan tentunya kalau skincare dokter nggak bisa dijual bebas ya kayak gitu, karena dia bersifat personal. Konsultasi dulu bisa via online, teledermatologi, atau misalnya via ketemu langsung kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Dan yang berikutnya kalau skincare abal-abal biasanya dia mengandung hidroquinon. Hidroquinon, ada steroidnya. Yang berikutnya tentunya juga ada tadi dua bahan tadi itu hidroquinon, merkuri kayak gitu sama steroid. Pokoknya kalau misalnya ada 3 kandungan itu tentunya kita harus hindari kayak gitu. Karena kalau misalnya kita pakai, wajah kita rusak kayak gitu. Skin barrier kita rusak kayak gitu. Timbul fleknya makin banyak, timbul ochronosis, lalu jerawatnya juga makin banyak, timbul pembuluh darah di mana-mana, nampak telangiectasianya juga kayak gitu. Tentunya harus jeli kalau kita menggunakan skincare kayak gitu. Iya. Oke, Dokter Agung, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan, Dok? Tentunya udah sih tadi kalau misalnya untuk pesan terakhirnya tadi kalau misalnya kita supaya aman pada waktu pakai skincare, selain tadi yang saya katakan, kalau misalnya skincare itu kan udah booming banget tuh, banyak yang jual bebas. Pastikan kalau dia itu ada nomor notifikasi BPOM, lalu juga kita lihat dari kadaluarsanya, kayak gitu. Jangan sampai kita lupa kalau misalnya kita mau pakai skincare itu, kadaluarsanya kita cek dulu tanggalnya, pembuatannya, tanggal expire-nya, kayak gitu. Kita pada waktu ngebuka, tentunya juga kita lihat konsistensinya apa. Apakah konsistensinya sudah mulai berubah jadi cair,
yang tadinya krim jadi cair kayak gitu, itu jangan kita pakai. Lalu berubah warna jadi pekat, menghitam kayak gitu, atau warnanya kecoklatan, itu juga harus kita hindari seperti itu. Dan yang berikutnya juga kalau misalnya skincare-nya dokter ataupun skincare dari manapun deh kayak gitu yang sudah terregistrasi, biasanya dia mencantumkan PT-nya kayak gitu, produsennya dari mana kayak gitu. Dan juga kalau misalnya skincare-nya dokter, jelas dokternya siapa, kliniknya mana kayak gitu. Jadi biar kita aman dan tidak terjerat oleh skincare abal-abal. Dan tentunya kita boleh kok menggunakan skincare, karena kan untuk prinsip merawat kulit itu kan yang pertama gaya hidupnya sehat. Itu prinsip utama untuk merawat kulit ya, supaya sehat. Gaya hidup sehat. Yang kedua, kita bisa menggunakan skincare. Tapi tentunya kalau kita menggunakan skincare, kita harus tahu dulu sebelum kita membeli dan menggunakan, kita harus tahu dulu jenis kulit kita apa, masalahnya apa, kebutuhannya apa. Jadi kita bijaksana dalam menggunakan skincare tersebut, seperti itu. Gitu sih, itu yang aku sarankan untuk teman-teman semuanya, supaya tadi biar kita bisa bijaksana dalam menggunakan skincare, seperti itu. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya dokter ya. Iya Mbak Dini, makasih banyak ya Mbak ya udah diundang juga. Enggak, karena bisa mengedukasi juga kan, jadi biar teman-teman juga bisa lebih paham untuk gimana cara merawat kulit dengan baik. Iya. Semoga penjelasan tadi nggak bingung ya. Enggak kok dok. Dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Gitu. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter Agung ya. Iya, makasih Mbak Dini. Iya, selamat siang Mbak. Iya. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dr. Agung. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.